terkasih, hari ini Senin 7 Juni 2021, pekan biasa ke-10. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Sabda Allah senantiasa menghidupkan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menawarkan bacaan tentang sabda bahagia menurut Injil Matius. Yesus naik ke atas gunung memberi pengajarannya, hukum baru, sebagaimana Musa naik pada waktu itu ke atas gunung untuk menerima loh baru 10 perintah Allah. Mari kita merefleksikan hukum Allah yang diwartakan oleh Yesus sebagai pedoman hidup kita. Injil Matius menampilkan 8 sabda bahagia Yesus yang diwartakan dari atas bukit. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang miskin dalam roh adalah dia yang secara interior tidak terikat akan hal-hal duniawi. Dia yang yakin akan kekurangan dan kebutuhan akan Allah, dan sebagai konsekuensi membuka diri kepada Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yesus begitu peduli akan penderitaan manusia. Banyak mukjizatnya terjadi untuk membebaskan manusia dari duka cita, sakit, dan derita. Namun ia sendiri telah masuk dalam derita itu sendiri. Maka dari itu, sengsaranya adalah rancangan Allah, senantiasa berhubungan dan tidak pernah terpisahkan antara penderitaan dan kasih, antara perendahan diri dan peninggiannya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sikap lemah lembut dalam kitab suci bukanlah kelemahan jiwa, karakter yang lemah dalam menghadapi peristiwa-peristiwa dalam hidup. Kelemah lembutan sebaliknya suatu ketenangan batin yang adalah buah dari karitas dan termanifestasi secara eksterior dalam tindakan total yang baik kepada yang lain, dan memberi peneguhan kepada mereka yang sedang mengalami derita. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran dalam kitab suci mengindikasikan kesiapsediaan dan kemampuan untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi kebutuhannya. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati
adalah norma dalam kehidupan bersama dengan yang lain yang menuntut kapasitas kasih, kebaikan, donasi, pengertian, dan pengorbanan. Tidak cukup kita berpikir akan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup, apalagi kita mudah menghakimi sesama dan memproyeksikan diri kita terhadap yang lain dalam menghadapi setiap masalah tanpa pengertian dan penjelasan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci adalah kesadaran tanpa dosa, jernih, transparan, terbuka akan pesan dari Allah. Kesucian yang dimaksud adalah kesadaran interior yang sampai pada kekedalaman intensi-intensi dari tindakan-tindakan dan membuatnya sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai adalah mereka yang senantiasa hadir untuk memberikan rasa damai, rasa tenang, persatuan, dan kerukunan di antara mereka yang sedang mengalami kekacauan dan keterpecahan. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus berkata bahwa tanda yang kualifikasi bagi seorang Kristen adalah penganiayaan. Bertahan dan sabar dalam penganiayaan, derita, dan ancaman. Semua ini seharusnya tidak menumbuhkan kesedihan, malapetaka, tetapi sebagai kegembiraan dan sukacita sejati. Dan ini telah dialami sebelumnya oleh para rasul. Saudara-saudari terkasih, ada 3 karakteristik utama yang boleh menjadi bahan refleksi kita terhadap 8 sabda bahagia yang senantiasa teguh dalam iman akan Yesus. Yang pertama, undangan untuk senantiasa bersukacita. Bersukacitalah dan bergembiralah. Sekalipun banyak kesulitan, tantangan, duka cita, penganiayaan, janganlah pernah menyerah dan putus asa. Yakinlah bahwa lewat penderitaan iman kita akan semakin dimurnikan dan dimatangkan, dan siapa yang setia sampai akhir akan memperoleh ganjaran hidup kekal. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Yesus, bahwa tidak cukup kita menderita, dianiaya. Haruslah penderitaan itu berdasar pada Yesus dan karena Yesus, serta bagi Yesus semata. Yang ketiga, panggilan untuk melihat dan belajar dari teladan para nabi dan para pendahulu kita yang sudah berjuang dan berhasil setia sampai akhir mencapai kemenangan iman. Kita juga sebagai orang Kristen adalah juga nabi-nabi di zaman kita ini, dipanggil untuk memberi kesaksian yang efikas, yang efektif akan kebaikan Allah lewat hidup yang nyata. Maka dari itu, saudara-saudariku terkasih, mari kita senantiasa bersukacita dalam Yesus, sekalipun banyak tantangan, cobaan, derita, dan penganiayaan karena Yesus. Ingatlah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian dan akan senantiasa memberikan ganjaran hidup kekal bagi siapa saja yang setia sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati